Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. Yaqulullahu ta'ala maulana fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah hari ini. Kita dihimpun oleh Allah di masjid ini dalam keadaan sehat wa afiat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada nama yang paling indah ketika disebut namanya maka bergetarlah hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan bahkan ketika namanya disebut menjadi bentuk kecintaan dan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Siapa? Dialah Muhammad ibnu Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama itu menjadi menjadi kata kunci seseorang diterima imannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengatakan saya cinta kepada Allah tapi dia tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam iman, di dalam takwa, di dalam karakter hidupnya, maka keimanan, kecintaan kepada Allah belum tentu nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa yang benar-benar di antara kalian mencintai Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka sungguh-sungguhlah engkau mengikuti aku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah merefleksikan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang mengikuti Rasulullah maka benar-benar dia telah mencintai Allah dan Allah mencintainya. Benar-benar dia telah mencintai Allah dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha penuh sayang bagi hambanya yang beriman.
Para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika datang bulan Rabiul Awal yang lalu, maka kita diingatkan kembali tentang cermin besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa bercermin bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah contoh teladan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka yang mengharap perjumpaan dengan Allah, mengharap bertemu dengan Allah, dan mereka yang beriman kepada hari akhirat, maka teladan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia yang paling baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau sebuah perusahaan mengeluarkan produk, maka pemilik perusahaan itu akan menjunjung tinggi mempromosikan produk yang dia keluarkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali mengeluarkan produk ciptaannya ini, dan Allah mempromosikan, bukan mempromosikan, Allah memproklamirkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada diri Rasulullah itu terdapat keagungan akhlak yang sangat luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sebagai seorang pemuda, dia manusia yang sangat rajin, manusia yang sungguh-sungguh di dalam bekerja, tidak malas. Rasulullah memperhitungkan setiap waktunya bagaimana amalan yang dia lakukan dalam kehidupan dunia ini berbuah akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Boleh kita sibuk dalam kehidupan dunia ini, boleh kita ambil waktu semua dalam hidup ini, tapi jangan sampai waktumu melalaikan dari nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah, semua dilakukannya dalam kehidupan dunia ini, tetapi semua membuahkan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sebagai seorang suami, pemimpin dalam keluarga, dan Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian yang terbaik kepada keluarganya, maka aku yang terbaik kepada keluargaku. Rasulullah memberikan contoh bagaimana kasih sayang kepada keluarga. Rasulullah sangat bertanggung jawab kepada keluarga. Maka kalau ada di antara kaum muslimin dulu belum punya istri, sekarang sudah punya istri. Dulu belum punya anak, sekarang sudah punya anak. Dulu belum punya cucu, sekarang sudah punya cucu. Tetapi bagaimana wujud nilai kecintaan kita kepada Rasulullah? Apa yang kita contoh dari Rasulullah? Rasulullah begitu sangat menyayangi keluarganya, tidak menelantarkan keluarganya, tidak menyakiti mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ayat ini selalu dibaca dan didengungkan. Pada diri Nabi terdapat akhlak yang luar biasa. Para jamaah, ada dua sosok Nabi yang oleh Allah dikatakan memiliki karakter mulia, memiliki teladan yang sangat baik bagi umat manusia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, surat Al-Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka setiap tahun, hari demi hari berlalu, pekan demi pekan berlalu, bulan tahun begitu cepat. Lalu bagaimana kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, tetapi
kita banyak melupakan akan jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah di dalam doanya banyak mendoakan umatnya, Rasulullah di dalam sujudnya selalu mengingat kepada umatnya. Lalu apa yang kita tiru dari akhlak Rasulullah? Banyak di antara kaum muslimin mungkin kalau berdoa, doanya egois, doanya hanya untuk dirinya sendiri, padahal dia sudah berkeluarga, lupa doa untuk keluarga. Alhamdulillah sudah doa untuk keluarga, jangan lupa doa untuk kerabat, jangan doa untuk kaum muslimin, jangan lupa doakan negara kita ini Indonesia agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menetes air matanya, basah tempat sujudnya karena mengingat kepada umatnya. Jasa Rasulullah begitu sangat besar, kecintaan Rasulullah begitu sangat besar. Sedikit-sedikit kita ingat, Rasulullah ingat kepada umatnya, lalu umatnya hanya sedikit ingat kepada Rasulullah. Rasulullah sedikit-sedikit bersedekah, sedikit-sedikit membantu kaum muslimin, membantu mereka yang membutuhkan. Kita hanya sedikit membantu orang. Akhlak Rasulullah begitu sangat luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan Rasulullah mengajarkan kita agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang memiliki karakter ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, di mana itu takwa?" Lalu Nabi menunjuk ke dalam dirinya, "At-taqwa hahuna." Takwa itu adanya di hati, adanya di sini, kata Rasulullah. Silahkan kau cintai Allah, silahkan kau cintai Rasulullah, engkau kerjakan kewajiban-kewajiban, jadikan semua amalan itu mendidik dirinya menjadi lebih baik, mendidik hatinya menjadi lebih bersih, mendidik jiwanya menjadi lebih sabar, mendidik jiwanya menjadi lebih bagaimana dia sensitif terhadap persoalan permasalahan yang ada di sekelilingnya. Maka Rasulullah adalah Rasul Nabi yang sangat peduli dengan lingkungannya. Lalu bagaimana dengan kita hari ini dengan dunia media sosial? Banyak orang lupa tentang kepedulian. Suami tidak lagi peduli kepada istri dan anaknya, istri tidak lagi peduli kepada suaminya, apalagi peduli dengan tetangganya, peduli dengan sahabatnya, peduli dengan kaum muslimin. Kenapa? Mereka disibukkan dengan sifat individualismenya, dengan medsosnya, lupa untuk menyapa, lupa untuk mencari kabar, menanyakan kabar, lupa untuk mendoakan, lupa untuk membantu, tidak tahu persoalan saudaranya. Inilah yang disakitkan kita, yang Rasulullah merasa sakit kalau ada di antara kaum muslimin mereka ada yang sakit. Rasulullah orang yang pertama kali merasakan sakit. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh Nabi Muhammad didatangkan oleh Allah menjadi hadiah besar bagi kita. Dialah manusia yang paling peduli, yang paling sensitif dengan kesulitan orang. Itulah yang merasakan Nabi merasa sakit kalau ada umatnya yang sakit. Nabi merasa sakit, merasa sedih kalau ada umatnya punya persoalan, tidak ada yang membantu persoalan. Masya Allah. Maka kepedulian ini yang harus kita pelajari, yang menjadikan teladan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah masih memikirkan nasib kita umat Islam. Ketika di penghujung akhir hayatnya, Nabi menyeru-nyeru, memanggil-manggil, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Bahkan ada hadiah dari Rasulullah, suatu doa yang dimana doa ini Rasulullah ingin menanggung rasa sakit bagi siapapun orang yang beriman kepada Allah, yang mencintai Rasulullah.
agar saat-saat sakaratul maut diringankan siksanya, diringankan kepedihannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan derita, ringankan sakit ketika umatku menderita ketika sakaratul maut. Betapa Nabi memikirkan saat-saat seperti itu. Padahal saat-saat seperti itu, jangankan memikirkan orang lain, memikirkan pertanggungjawaban untuk diri kita sendiri saja, mereka sudah sangat lupa. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW. Maka besar jasa Rasulullah untuk kita. Maka seyogianya kita membangun diri kita, memperbaiki diri kita, mempersiapkan bekal kita dengan mencontoh, menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan taufik dan hidayah serta bimbingan kepada kita agar benar-benar kita menjadi umat Rasulullah yang dicintai oleh Rasulullah karena kita mengikuti, menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. Yaqulullahu ta'ala maulana fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, sebesar apapun dosa kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Rabb kami adalah hamba-Mu yang bertakwa, yang beriman kepadamu ya Allah. Jadikan keimanan kami ya Allah jalan pengampunan dosa-dosa kami. Jadikan keimanan kami ya Allah penyelamat bagi kami dunia dan akhirat kami. Allahumma Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah ya Rabbana, anugerahi kami taufik hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, dan mensyukuri nikmat yang telah Kau alirkan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, jadikanlah kami golongan hamba-hamba-Mu yang mencintai Rasul-Mu, yang menteladani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami mampu menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridhai ya Allah. Ya Rabb kami, anugerahilah kepada kami, anugerahkan kepada kami kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu Engkau anugerahkan pula kepada anak keturunan kami, kepada generasi penerus kami, kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Ya Allah, jadikanlah kami golongan hamba-hamba-Mu yang bertobat kepadamu ya Allah, dan Engkau menerima taubat kami. Ya Rabb, anugerahi kami umur barokah. Suatu saat nanti kami datang menghadap kepadamu, berikan kesempatan
keselamatan yang paling indah, yaitu husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.